Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang Demper. Nah guys, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura menyelenggarakan launching dan kuliah umum program studi program profesi insinyur PSPI. Pelaksanaannya diselenggarakan di Gedung Konferensi Universitas Tanjung Pura. Nah guys, seperti apa kegiatannya? Jangan lupa ya untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita ikuti kegiatannya sampai selesai ya. Ada akun Zoom dan menggunakan virtual background yang dapat diunduh pada kolom chat box. Untuk kenyamanan bersama, Bapak Ian MS, kemudian Bapak Deka Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Slamet Widodo MT IPN, kemudian yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Joko Santoso MSc IPU yang bergabung secara daring, yang itu dari ACPE APEC Engineering, serta Bapak Ibu dosen, mahasiswa maupun praktisi keinsinyuran yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara launching dan kuliah umum program studi program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang program profesi insinyur untuk mendukung pembangunan nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini yang akan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta menyanyikan tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa yang merdeka, cahaya Insinyur Indonesia berluhur dan berintegritas, kompeten dan profesional, bertanggung jawab sepenuh hati. Assalamualaikum wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia hadirin, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, marilah kita berdoa agar kegiatan kita ini diberikan kelancaran, kebaikan, serta keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya memandu pembacaan doa dengan Muslim bagi Bapak Ibu yang non-Muslim dapat menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi
sungguh sebuah tarian yang indah yang dipersembahkan oleh Kijang Berantai. Bapak Ibu yang kami warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama kali saya ucapkan terima kasih yang terhormat Bapak Rektor, dalam hal ini diwakili oleh Pak WR 1 yang karena Pak Rektor tadi malam masuk Jakarta. Kemudian terhormat jajaran Wakil Rektor, jajaran Yuntan, kemudian Kepala Lembaga Universitas Tanjung Pura, kolega dekan di seluruh fakultas di Universitas Tanjung Pura, untuk kehadiran Kaprodi Fakultas Teknik, kemudian seluruh dinas yang ada di provinsi dan kabupaten kota yang hadir pada hari ini atau yang mewakili, kemudian perguruan tinggi di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak dan Kuburaya yang pada hari ini hadir. Selanjutnya ketua dan pengurus PII wilayah dan cabang, karena cabangnya baru 2 ya, Pontianak dan Kuburaya. Kemudian masyarakat Ketenaga Listrikan Indonesia yang mewakili, kemudian masyarakat Makassar, terutama narasumber yang hadir ya langsung, karena Pak Joko juga berkaitan kesehatan bisa online, untuk online. Kemudian karena online ini ada juga dari BKS Bagian Barat, jadi Badan Kerjasama Perguruan Tinggi bidang teknik di wilayah Barat atau PTN Barat ada 34 bahkan lebih ya, karena kemarin nambah 1 peserta yang bisa hadir secara online, serta karena bertujuan berkeinginan mengikuti atau membuka juga program PSBBI. Tapi syaratnya waktu itu harus ada insinyur ya. Jadi kalau di awal-awal itu tanpa insinyur, jadi insinyur belum ada, dari telur belum pecah, maka diinsinyurkan. Tapi begitu 2 atau 3 tahun itu syaratnya harus insinyur. Nah, kami mengirim 11 dosen waktu itu supaya segera menjadi insinyur. Jadi waktu itu di UNES, UMI ya. Nah, dari 11 itu harapannya paling tidak masa dalam setahun tidak mengeluarkan separuh atau 6 ya, karena syaratnya harus insinyur. Itu begitu tahun 2019 itu ada mungkin 5 baru ya, jadi masih kurang. Nah, karena syaratnya nanti ada dosen industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang berhormati yang mewakili PI dari pusat yang hadir di sini, Bapak Izin Habibie Rata, IPU, ACPE, APEC Engineering, juga yang hadir secara daring, kemudian Bapak Dekan, Wakil Dekan, Jurusan Prodi, Ilmu Kementan, Ketua Lembaga, Ketua Lembaga Presiden, Pak Dekan Senior, Pak Samati, jadi dinas kantor yang ada di provinsi maupun di kabupaten. Hadir ini Pak Budi namanya, Pak Budi dari PU, juga pengurus PI baik yang tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Yang hadir para jagoan-jagoan yang Pak ini yang hadir, signal-signal di teknikan hadir sini. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Maha Kuasa dengan hadir di acara yang penting ini dalam rangka launching program studi provinsi dan umum. Izin Pak Rektor berkenan hadir, tapi ada undangan rapat seleksi mahasiswa baru
Nah, karena ini program yang baru, dulu LTMPT, sekarang dikelola oleh kementerian, ya. Ada hal yang baru sehingga hadir, walaupun yang undangnya tetap masih LTMPT-nya dan Kalimantan Barat. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, kira kita undang dengan adanya launching profesi insinyur ini, kita harapkan dapat menjadi salah satu wadah untuk mempersiapkan para calon engineer dapat berkompetisi baik dalam skala dalam negeri maupun internasional sesuai dengan standar dan baku mutu keinsinyuran yang ditetapkan. Harapannya sebagai universitas yang telah dipercayakan untuk menyelenggarakan program studi profesi insinyur ini, Untan dapat memberikan landasan dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan keinsinyuran yang berkembang. Diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dr. Insinyur Radian MS, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Dr. Insinyur Slamet Widodo, rekan saya Pak Joko Santoso, Profesor Joko Santoso, segenap jajaran Wakil Rektor menyaksikan acara seperti ini, launching program studi PPI. Sambil berharap tentunya semoga segera diikuti oleh perguruan tinggi yang lain, karena masih banyak sekali di program profesi insinyur ini sebelum menjadi seorang profesional yang sah yang dapat melakukan praktek keinsinyuran. Bapak Rektor, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan upaya keras semua pihak, ya, kerjasama kolaborasi antara PI, Baik Bapak Ibu yang terhormat, untuk mengabadikan momen hari ini, kita akan melakukan foto bersama. Bapak dimohon untuk tidak duduk dulu Bapak, kita akan melakukan foto bersama. Baik, selanjutnya kita akan melakukan foto bersama dengan peserta. Kita sendiri Pak. Integritas teknologi di bidang keinsinyuran. Berdiri sejak tahun 2022, program studi program profesi insinyur Universitas Tanjung Pura menjadi program studi insinyur pertama di Provinsi Kalimantan Barat yang unggul dalam mengembangkan potensi Kalimantan Barat untuk menghasilkan insinyur profesional yang inovatif, berwawasan, dan berdaya nasional, regional, dan internasional. Berlokasi di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Jalan Profesor Dr. Haji Hadari Nawawi, Pontianak. Keberadaan program studi program profesi insinyur Universitas Tanjung Pura didasari visi kami menjadi pusat pendidikan program profesi insinyur dan unggul dalam mengembangkan potensi Kalimantan Barat untuk menghasilkan insinyur profesional yang inovatif, berwawasan, dan berdaya saing nasional, regional, dan internasional dengan misi mengumpulkan pendidikan program profesi insinyur yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang teknologi, menghasilkan insinyur profesional dan tujuan utama menghasilkan insinyur melalui program profesi insinyur unggulan dengan sarjana teknik yang baru maupun melalui program liburan bagi jurusan sarjana teknik dan kualifikasi keinsinyuran yang disertakan KKN atau rekognisi pembelajaran lokal, menghasilkan insinyur yang memiliki kemampuan kerja yang untuk surat kerja, pengetahuan, dan kewenangan kerja yang relevan dengan pelaksanaan praktik insinyur. Untuk berkembang sebagai pusat program profesi insinyuran di Kalimantan Barat.
profesional yang memenuhi kaidah undang-undang keinsinyuran, meningkatkan kerjasama dengan industri dan kementerian lembaga dalam rangka pemegang calon insinyur, serta memperkuat kemitraan dengan Persatuan Insinyur Indonesia sebagai satu-satunya organisasi wadah berhimpun insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia. Program studi program profesi insinyur Universitas Tanjung Pura menjadi jawaban bagi masyarakat Indonesia dalam melaksanakan insinyur profesional dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan industri nasional untuk menunjang pembangunan tanah. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mewujudkan visi besar untuk menghasilkan profesional insinyur terbaik di bidang disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang rekayasa dan perbaikan nasional untuk menunjang pembangunan nasional baik dalam bidang infrastruktur maupun manufaktur. Kami bertumbuh, kami berinovasi, kami menjadi para profesional di bidang keinsinyuran. Bapak Ibu yang terhormat, mari kita simak langsung pemaparan materi dari para narasumber yang tadi baru saja bisik-bisik berdua, bisa nggak Pak saya daftar gelar insinyur langsung? Bisa, kata beliau. Karena jadi moderator sudah masuk portofolio. Bapak sekalian, pagi ini kita akan mengikuti sesi acara kuliah umum yang akan menyampaikan berbagai hal tentang profesi keinsinyuran. Untuk itu kuliah umum ini akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit, maksimal 40 menit, dengan harapan nanti kita akan memiliki waktu kurang lebih 60 menit untuk tanya jawab. Karena ini adalah bagian yang terpenting, mungkin ada banyak hal yang ingin diketahui tentang pendidikan profesi insinyur, tentang profesi keinsinyuran, dan hal-hal lain yang terkait. Untuk itu nanti, setelah dua pemaparan kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Joko Santoso dan Bapak Insinyur Bambang Guritno, maka bersama kita telah hadir Bapak Insinyur Habibie Razak yang akan menjawab berbagai pertanyaan terkait dengan hasil dari presentasi maupun apa yang telah Bapak Ibu bawa sekalian sebelum hadir ke ruangan ini. Namun demikian, Bapak Profesor Dr. Insinyur Joko Santoso dan Bapak Insinyur Bambang Guritno juga kami mohon kesediaannya untuk tetap bersama bergabung sampai akhir acara guna membantu menjawab atau memberikan informasi bila mana ada yang ditanyakan. Baik, sebelum dimulai mungkin kita akan berkoordinasi dulu dengan panitia. Sudah siap untuk kuliah dari ini? Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Joko Santoso MSc IPU, tadi sudah dibacakan oleh pemandu acara kurikulum PT. Beliau adalah Ketua BK Kebumian dan Energi pada Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi Ibu dan Bapak, khususnya ini Pak Sekjen PDI ini yang tentunya selalu berdebat dengan saya bagaimana kita ngurus insinyur di Indonesia ini gitu ya. Kalau pusing pasti iya gitu ya, karena PR-nya terlalu besar begitu ya, dan terlalu rumit gitu. Tapi nggak apa-apa, asal kita tidak menyerah, nanti kalau lama-lama insya Allah selesai sendiri. Jadi baiklah Ibu dan Bapak, jadi ini kalau cita-citanya kan begini, apapun juga ke depan itu kita punya insinyur yang punya masa depan. Untuk apa? Untuk kehidupan kita. Artinya kalau kita berani meluluskan insinyur, artinya kita yakin bahwasanya dia itu bisa berkarya untuk sekarang dan masa depan. Artinya inovatif, adaptif dan inovatif. Tantangannya juga nggak main-main. Ini kan cita-cita yang dihitung. Asia itu memang berjaya. Kemudian pada abad ke-18 ini turun secara drastis begitu. Nah sekarang ini naik lagi dan buktinya sudah ada. Sekarang Asia kan dipelopori oleh Cina barangkali gitu kan. Nah itu mempunyai kontribusi yang besar sekali nih yang warna hitam. Nah jangan lupa Indonesia bagian dari Asia, mungkin yang kira yes pernahnya
gitu ya. Udah kelihatan kan ekonominya, kelihatan kan. Nah sekarang kelihatan bagaimana merusaknya. Lihat emisi kita itu hanya 441 megaton ya CO2, sedangkan Jepang itu kira-kira itu hampir 3 kalinya kita ya, meskipun jumlah penduduknya itu hanya setengah kita, tapi GDP-nya akan tinggi sekali. Nah itulah akibatnya ya, sehingga kalau kita riset gitu ya, sehingga bisa langsung sebetulnya menjadi insinyur gitu ya. Tetapi pemrosesan di perguruan tinggi itulah yang bermacam-macam begitu ya. Itu sebetulnya untuk RPL yang masuk sebetulnya menjadi insinyur begitu ya. Tetapi pemrosesan di perguruan Indonesia. Kita masih ada satu lagi pemateri, Bapak Insinyur Bambang Guritno. Beliau adalah Sekjen PII, dan untuk itu kita akan langsung memberikan tempat kepada Bapak Bambang Guritno untuk menyampaikan materinya selama-sama kurang lebih 20 menit di alokasi waktu yang tertera sesuai dengan jadwal. Terkecuali ada pesanan, Pak. Baik, dipersilakan Pak. Pak Kiki ya, Pak Kiki Utomo ya. Ya Pak. Bapak moderator, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para hadirin peserta kuliah umum ini, dan juga rekan-rekan yang hadir di secara online ya. Dan betul saya tadi belum menyapa Pak Habibie ya, Pak Habibie Razak yang dengan susah payah padahal tadi malam masih di Makassar ya. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan paparan tentang undang-undang keinsinyuran dan profesionalisme dan lahirnya insinyur pertama kali tahun 1916 ya. Prof. Joko ini insinyur pertama kali itu adalah seorang insinyur sipil yang sekarang namanya diabadikan di Embatan di Yogyakarta ya, di GM itu Kleman GM Kosandoso atau Bambang Guritno, bukan ada itu namanya, nama-nama pakai fan gitu semuanya, fan siapa, fan ini, dan kemudian nama-nama Tionghoa. Jadi nggak ada orang pribumi Indonesia nya belum ada. Nah ini semakin lama semakin penting yang nggak saya sebutkan, tapi intinya kita sampai 2024 Pak ya. Pengurus pusatnya besar sekali organisasi, Masya Allah. Saya juga gak kebayang tiba-tiba kita punya organisasi gitu luas ya. Tugas-tugasnya juga sangat beraneka ragam. Jadi ini belum lagi Pak Joko saya lapor ya, nanti tanggal 12 tanggal besok ya, tanggal berapa ya, 21 ya, itu Dirjen Vokasi yang ketemu, karena mereka ingin juga membuat akreditasi untuk pendidikan vokasi sampai dengan yang terakhir biomedik ya, pertahanan ya, teknik pertahanan dan sebagainya lah ya. Nah ini Ya, silakan Pak. Mungkin kita langsung saja supaya kita bisa langsung mendengar pertanyaannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dekan, Bapak Ibu, narasumber, hadirin semua yang saya hormati. Saya dari Dinas Taman Pangan Pak, dan Ketua Provinsi Kalimantan Barat. Ini sebenarnya yang pertanyaan ini yang bagi yang dari teknik, silakan ini dari pertanyaan Pak ya. Mungkin mohon maaf nih Bapak narasumber Pak Joko tadi, narasumber 1 dan narasumber 2. Jadi kalau kami ini berpikirnya simpel aja sebenarnya kan ini sebagai pengalaman apa. Nah itulah
yang di-scoring sebenarnya. RPL itu kan sebenarnya kita sebagai penyelenggara hanya men-scoring Pak. Portofolionya yang kita assess, kalau dia sudah memenuhi portofolio dengan skor tertentu, kita bisa dengan gampangnya mengatakan bahwa memang berhak untuk mendapatkan gelar insinyur. Nah, terkait jalur reguler tadi yang tanpa pengalaman itu bisa, namun memang perguruan tingginya, penyelenggara PSPPI-nya harus bekerjasama dengan beberapa industri supaya adik-adik ini bisa keserap. Jadi ikutnya kayak magang, dititip di industri, nanti selama pemagangan, selama kerja praktek itu ya, mereka akan dibina dan diawasi oleh seorang insinyur profesional di industri. Penjelasan Pak, untuk menyemangati kawan-kawan semua ini, pengakuan insinyur profesional kita di tingkat ASEAN, termasuk ASEAN Engineering, ACE Engineering, Insinyur IPU, IPM itu Pak, dan pengalaman Bapak sendiri karena sudah bekerja di perusahaan internasional, pengakuan mereka terhadap insinyur profesional kita Pak dari PII itu. Kemudian tadi boleh sampaikan contoh kegagalan bangunan Indomaret yang di Banjarmasin Pak. Terima kasih. Terima kasih kata ini senior saya dalam interaksi. Jadi yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Sekjen tadi, sebenarnya sebelum Undang-Undang 11 2014 Pak, ya, insinyur Indonesia itu sudah diakui di tingkat internasional, paling tidak di skala ASEAN dan skala Asia Pasifik. Bahkan di beberapa negara seperti di Middle East, ASEAN Charter Professional Engineer itu juga merupakan inisiatif upaya dorongan dari PII. Jadi PII yang sebagai lembaga organisasi profesi yang diakui awalnya, sampai kemudian pemerintah dengan pemerintah pada 11 2014 mereka akan datang ke kita, ke PII atau ke insinyur Indonesia yang sudah memiliki izin praktek insinyeran tadi, menyampaikan bahwa Pak, desain ini akan diimplementasikan di Indonesia, mohon di-endorse desain saya. Dengan seperti itu, maka yang pertama, quality assurance kita terjaga Pak. Karena kan kita harus ngecek kan desainnya mereka apakah sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yang kedua, kita dihargai Pak sebagai insinyur. Ya, kita punya izin praktek dan kita melakukan pengesahan pada dokumen-dokumen teknis dan dihargai dengan nilai yang lebih bagus. Nah, itu sebenarnya tujuan dari Undang-Undang 11 Universitas Tanjung Pura. Dari paparan kita bersama-sama telah mendengar segala sesuatu yang berhubungan dengan alasan kenapa perlu dilakukan transformasi keinsinyuran, bagaimana dilakukan di perguruan tinggi, mulai dari menghasilkan lulusan sarjana teknik dan kemudian menerima profesional dari luar, dan juga lulusannya sendiri bertransformasi hingga bisa menjadi insinyur profesional yang dapat berpraktik. Dan dengan menjadi profesional, maka sesungguhnya ini akan membantu membangun negara ini karena menghasilkan produk yang berkualitas dan pada akhirnya kembali juga kepada masing-masing individu profesional, mendapat reward yang layak dan tentu akan mendorong berkarya lebih baik lagi. Tantangan ke depan pendidikannya adalah bagaimana perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Tanjung Pura, menyelenggarakan pendidikan yang memungkinkan lebih banyak lulusan ataupun mereka-mereka yang sudah bekerja dapat menempuh pendidikan profesional, apakah melalui jalur pendidikan setelah bekerja atau tadi yang dimohonkan oleh Bapak Seyudi, bagaimana seseorang bisa lebih cepat mendapatkan profesionalisme lewat pendidikan meskipun belum berpengalaman kerja. Tentu ini menjadi tantangan kita semua di perguruan tinggi untuk bisa mewujudkan harapan dari masyarakat dan tentu saja harapan Indonesia untuk memiliki insinyur yang profesional dan berkualitas. Saya tutup dengan mengucapkan selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua narasumber, terima kasih kepada Bapak Habibie yang telah
IPU, dan Bapak Insinyur Bambang Guritno, MSc MPA IPU APEC Engineering yang bergabung secara daring. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Insinyur Habibie Razak, MM IPU ASEAN Engineering ACPE APEC Engineering. Kemudian kepada Bapak Kiki Priyo Utomo, ST MSc. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita berada di penghujung acara. Terima kasih sudah bergabung dalam acara launching dan kuliah umum program studi program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan perkataan dan perbuatan serta kekurangan dari kami selama acara ini berlangsung. Biji durian, biji kenari, dibawa lari hingga terjatuh. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian guys, pelaksanaan launching dan kuliah umum program studi program profesi insinyur. Yang suka dengan konten kami, silakan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.